Halo, ketemu lagi sama Minel. Kali ini Minel membawakan audiobook dari buku Kak Ardef 92. Judulnya Posesif Janji dan Rasa. Sinopsis dari buku ini: persamaan nasib membawa Poppy Rasmala untuk menolong Cherry, gadis kecil berusia 4 tahun yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Mereka berlari bagai buronan dari Kalimantan ke ibu kota. Mau keluar negeri, mereka sama-sama bukan konglomerat dan resiko yang besar. Tapi siapa sangka mereka harus kembali menerima ujian dengan bertemu Almiro Vinanda, si playboy. Pria semasa SMA, mantan sahabat sekaligus yang membuatnya patah hati. Dia memberi penawaran, yaitu sebagai miliknya. Poppy, pemeran utama wanita, kamu memang dari dulu selalu buat aku nyesek. Almiro, pemeran utama pria, makanya ikut aku aja daripada luntang-lantung di jalan. Cerita ini akan bermula pada masa SMA Poppy. Kita langsung masuk ke salah satu bab di Posesif Janji dan Rasa. Kalau kalian mau tahu, Posesif Janji dan Rasa itu punya quotes yang quotesnya itu ngena banget kalau menurut Minel nih ya. Quotesnya itu nanti aja Minel kasih tahu. Sekarang kita masuk ke bab yang Minel bilang tadi. Judul babnya itu familiar. Ayo tante antar pulang. Poppy berusaha membujuk Cherry yang tiduran di sofa menonton film kartun. Wajah gadis kecil itu tetap ceria sambil memeluk boneka kelincinya. Sesekali dia juga memakan puding coklat yang dibuat Poppy. Tunggu tante, Cherry masih ingin tahu kemana kila-kila mini tikus yang akan menyimpan kejunya, jawab Cherry yang sok serius kemudian. Poppy tersenyum sambil menggelengkan kepala. Dia tahu Cherry berpura-pura dan semakin membuat dirinya penasaran. Poppy duduk di samping Cherry sambil berpikir, dan senyum cantik itu mengembang. Oh iya, Cherry suka apa selain kelinci? Mendengar hal itu, Cherry langsung menoleh dengan raut berbinar. Rona kemerahan seolah terlihat di pipi gembulnya. Puding dan papa. Poppy tertawa walau sempat terbesit dalam benaknya karena tak ada menyebut nama Mama Cherry. Oh iya benar, anak perempuan biasanya memang lebih dekat dengan papanya. Tante Peri juga ya? Tanya Cherry dengan polosnya, dan hal itu membuat Poppy sejenak rapuh. Namun dengan tegar dia tak mau merasa sedih. Kembali Poppy menunjukkan raut cerianya. Ah iya ya benar ya sayang, tante juga, tapi bolehkah malam ini tante ingin main ke rumah Cherry? Mungkin tante juga bisa kenal dengan Cherry lebih dekat. Poppy bersikap lembut dan seperti sahabat untuk gadis kecil itu. Pasalnya beberapa hari yang lalu Poppy pernah datang ke rumah Cherry sesuai petunjuk alamat di data dokumen sekolah. Namun hasilnya rumah itu selalu kosong siang hari dan sore. Ditambah pekerjaan sebagai bagian koordinasi bina anak di sekolah membuat Poppy juga sibuk. Berakhir dia tak sempat mencari tahu lagi tentang Cherry lebih pribadi. Dia kesal. Menurut Poppy ini merupakan kesempatan langka. Cherry sedang ada di rumahnya dan kemungkinan besar keluarga Cherry di rumah. Poppy akan mengetahui tentang Cherry. Asal sama Tante Peri, Cherry mau, ucapnya lirih dengan senyum tipis, dan puding yang kembali dia ambil dan makan. Kadang Poppy juga merasa familiar dengan wajah Cherry yang mengingatkannya pada seseorang. Seorang pria tersenyum setelah menerima foto yang membuatnya tersenyum lebar. Mata elangnya memindai foto itu dengan binar damba. Terima kasih, pria itu menutup panggilan teleponnya. Almiro tak pernah menyangka pertemuannya dengan Cherry akan menambah daftar keberhasilannya. Pria itu menghempaskan tubuh tegapnya di sofa menatap langit penthouse singgahannya. Dia tersenyum, cahaya remang dalam kamar luas mewah bernuansa abu-abu menjadi saksi bisu rahasia bahagianya. Flashback, Cherry sudah menangisnya di sini ada papa. Ero semakin memeluk tubuh erat mungil itu dan mencium puncak kepalanya. Hingga perlahan tangisan itu hilang berganti lelapnya Cherry dalam tidur.
Pria itu menggendong gadis kecilnya perlahan dan meletakkannya dengan lembut di ranjang yang sederhana. Ero menghela nafas kasar. Dia lebih baik segera membawa Cherry pergi, namun sebelum menyelimuti tubuh putrinya, dia melihat figura berukuran sedang yang terus dipeluk erat oleh Cherry. Ero mengernyit. Dia baru menyadari hal itu. Perlahan tanpa mengganggu tidur putrinya, Ero mengambil figura foto itu. Tidur ya nak, maaf papa ganggu, bisik Ero lembut mengusap tangan mumil dan dahinya. Suasana kamar remang. Untuk melihat foto itu tak mungkin dia menyalakan lampu utama karena akan mengganggu tidur Cherry. Jadi dia memakai kamera layar handphonenya agak menjauh dari Cherry. Foto itu membuat jantungnya berdebar setelah terkejut sesaat. Mulutnya melebar dan bola mata yang semakin membulat. Anjay, Poppy wali kelas Cherry. Tangannya sedikit gemetar dan napasnya semakin berpacu tak beraturan. Namun Ero berusaha menahannya, memejamkan mata, menggeram dan menggenggam erat figura foto Poppy bersama para murid-muridnya, juga Cherry yang tampak dekat dengannya. Foto yang diambil saat pelajaran karakter building dengan kostum impian para murid TK. Wajah yang semakin cantik dan dewasa yang masih dia kenali, Poppy tetap cantik dengan seragam batik berwarna coklat. Tersenyum seolah pada dirinya. Tuhan masih sayang sama aku. Ero mengusap foto Poppy. Dia ingin merasa aneh, kenapa harus berbahagia berlebihan seperti ini. Mungkin ini perasaan sahabat lama yang akhirnya bertemu karena anaknya. Semenjak itu, Ero ternyata diam-diam mengawasi rumah Kanina dan belum pulang dulu, sampai mengikuti Cherry ke sekolahnya diantar seorang gadis muda entah siapa. Sesekali dia sedikit geram jika gadis itu agak membentak Cherry jika merengek. Namun dia harus sabar. Saat ini dia lebih suka menjadi penonton, melihat Poppy tertawa, melihat Cherry dan mengikuti Poppy. Walau dengan berhati pulang ke Jakarta, dia menyuruh orang untuk mengawasi. Itu tadi salah satu cuplikan dari ceritanya Kak Ardep, Posesif, Janji dan Rasa. Untuk quotes yang Minel bilang tadi, quotesnya itu, mendiamkanmu bukan berarti tak sayang. Jadi siapa yang didiamin bukan berarti gak disayang ya. Sekian untuk cuplikan audiobook dari buku Kak Ardef. Kalau ada yang mau lebih tahu kelanjutannya, silahkan cek di IG Salinel Publisher. Terima kasih.